Nah, sekarang ini tiga terakhir ya, Yas ya. Oke. Tiga terakhir menurut gua makin seru karena ini makin menuju ke hal-hal yang kita lebih relate nih anak-anak millennials Ya, gitu ya. Nomor 6 gue pengen sebut yang namanya capital gain. ya. Capital gain itu basically ya sort of an investment yang lu beli sesuatu di harga rendah and then ketika tren atau marketnya mengikuti dia akan harganya naik. Sneakers. Sneakers bisa jadi you like vintage watches I think, Yes, ya. right? I think you know some of the models yang lu Iya. kalau beli 2 tahun yang lalu mungkin Rolex Pepsi Iya, 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 ya iya, iya, iya. sekarang mungkin udah bisa cuan kayak at least 50 million lu udah naik itu harganya gitu kan. Nah, jadi itu begitu juga berlaku buat properti ya beberapa jenis properti kalau di lokasi yang pas itu memang dia keep on rising every year. Nah, itu capital gain yang bisa lu dapat. Dari harga lu jual dengan harga lu beli, selisihnya itu sebut capital gain. Nah, jadi teman-teman jangan nyinyir sama orang-orang yang tiba-tiba Beli sesuatu yang beli sesuatu yang wah gitu. Lu nggak tahu kalau itu ternyata rising in value tanpa lu sadar gitu. Orang yang beli lukisan gitu, ya, ya, ya. right? I think that's menurut gua itu kalau capital gain. And then there's another one. Menarik, royalty income ini seringkali dekat dengan yang namanya intellectual property. Sebut misalnya one day if nama IAS bisa menjadi sebuah brand, lu bisa pinjemin ke jam tangan gitu, right? Rolex X IAS, Iya, untuk iya, pakai iya. nama IAS, wah untuk setiap penjualan gue dapat royalti sekian persen, Iya, gitu iya, kan dari iya. setiap penjualan. Nah itu yang menurut gue menarik. Terus kalau kita gali lebih dalam lagi, ada beberapa brand-brand yang throughout the years justru dia menghasilkan uang lebih banyak dari intellectual property-nya, dari royaltinya daripada dari sumber income yang pertama. Contohnya misalnya Star Wars, Oke. right? Oh, that's a good point. Star Wars, right? Iya. Originally film, Iya, 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 iya. bikin jadi buku, jadi ada series pendeknya di Netflix, ada baju, kaos, mainan, Lebih cuan dari situ. yes, sampai sumpit Star Wars saja ada gitu. Iya, iya, lightsaber kan. Lightsaber kan, sumpit Star Wars saja ada gitu. Nah, dia tuh sebenarnya more than 70% tuh datangnya dari situ justru. Nah, makanya teman-teman, gue nggak bisa stress ini lebih. I want to Banyak stress lagi ya. this even more importance adalah building your IP gitu, your intellectual Iya, property. iya, iya. Makanya gue senang kalau ada orang-orang yang take time untuk build brand dia supaya dikenal, Iya. supaya apa ya punya fans yang benar-benar hardcore gitu, can Iya. speak truth about them. Itu akan ngebawa lu ke tempat-tempat yang jauh, man. Dan itu long lasting banget gitu. And that could save you along the way, Iya. like Star Wars to an extent, ya kan? Yes. Oke. Last one, Last attention income. one, attention income. So attention income basically, well, paling simpel nanya YouTuber lah. Right? From every dari setiap kali orang nonton video YouTube lo, ya ada sekian dolar yang bisa masuk lewat AdSense gitu. Nah, jadi lo tahu inilah, maksudnya lo juga udah punya beberapa konten di YouTube gitu kan. Ada teman-teman gue yang dari YouTube aja mereka tuh bisa dapat puluhan juta gitu setiap bulan gitu. Terutama ya kalau lu udah punya audiens yang besar, subscribers lo kalau di atas 3-4 juta di case dia, views per videonya lumayan besar, bisa jutaan. Itu menjadi source of income yang bagus banget gitu. Of course, lo masih tetap perlu bikin konten, right? Tapi menurut gue bikin satu konten sama lo kerja 8 jam per hari itu jauh lebih. Itu pertanyaan gue. Iya. Itu nggak bisa termasuk sweat income berarti kan? Menurut gue enggak. Oke. Karena lo nggak digaji per bulan. Yes. Karena itu gitu. bukan income yang pasti. Yang gitu pasti. Dan sebenarnya gue memberikan ini supaya teman-teman bisa tahu, lo bahkan bisa ngerjain your YouTube thing sambil ngerjain yang lain-lain, your sweat income tadi. Gue akan kasih satu contoh ya, teman-teman kalau penasaran banget, lo bisa nge-google, ada satu dokter di UK namanya Ali Abdaal. Oke. Alright. Ali Abdaal 9 to 5-nya is a doctor. Terus dia bikin YouTube channel dia isinya ngomongin gimana caranya gue bisa produktif, gimana caranya gue bisa lulus tes jadi dokter, cara belajar gue gimana sih sehingga gue bisa jadi top of the class di Cambridge. So dia kasih hal-hal yang kayak tips-tips productivity. I think in less than 3 years, subscribers dia sekarang udah almost 1 million.
And then he reaches a point, yes, income dia dari YouTube pays more daripada income dia jadi dokter. Dan ini bukan dokter di sini ya? Bukan di sini bro, dokter di UK. Di UK ya? Gitu. Dan dia jabarin itu di YouTube dia. Dia kasih lihat, hari ini dengan kerja gue sebagai dokter, gue dapat segini. Tapi dari YouTube gue dapat 2 kali lipatnya. Jeez. Easy Ride.